Selamat datang di kampus tercinta Uniwara, Universitas PGRI Wiranegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, saya mengucapkan sekali lagi welcome to Universitas PGRI Wiranegara. Khususnya welcome to organisasi kemahasiswaan Uniwara. Rekan-rekan yang saya banggakan, mahasiswa, mahasiswi Uniwara dan STIT PGRI Pasuruan, pada hari ini saya memperkenalkan diri. Saya Mardiningsih, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi kebijakan bidang kemahasiswaan, program kemahasiswaan dan Ormawa di Universitas PGRI Wiranegara. Materi ini memang dikhususkan disampaikan pada kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas PGRI Wiranegara. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan, tentunya rekan-rekan mahasiswa baru bertanya-tanya, kalau tadi saya sudah menyampaikan selamat datang di organisasi kemahasiswaan Uniwara, tentu ada pertanyaan, apakah organisasi kemahasiswaan itu? Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya berupa aspirasi, inisiasi, atau gagasan-gagasan positif dan kreatif melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional serta visi dan misi perguruan tinggi itu sendiri yang bekerja secara organisatoris. Organisasi kemahasiswaan Uniwara merupakan suatu organisasi intra perguruan tinggi yang dapat menaungi kebutuhan substansi aktivitas kemahasiswaan. Bentuk kelengkapan dan sifat organisasi kemahasiswaan di Uniwara ditetapkan berdasarkan antara kesepakatan antara mahasiswa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekan-rekan yang saya banggakan, semua mahasiswa, mahasiswi Uniwara dan STIT PGRI Pasuruan, rekan-rekan sekarang sudah beralih status, tidak lagi sebagai pelajar, tetapi rekan-rekan sudah berstatus mahasiswa. Tentunya tugas akan berbeda sebagai pelajar dan tugas sebagai mahasiswa. Adapun tugas mahasiswa tentunya yang pertama memang belajar, dan belajar. Yang kedua yang tidak kalah penting yaitu berorganisasi untuk melengkapi, membekali diri tidak hanya knowledge pengetahuan, tetapi juga harus mampu bersosialisasi dan berorganisasi. Yang ketiga yaitu beraktivitas dan berkegiatan. Tentunya saya yakin semua mahasiswa, mahasiswi yang hadir di sini memiliki kemampuan, bakat dan minat yang tentunya itu perlu dieksplor, perlu dituangkan atau diekspresikan. Nah, untuk itu sebagai mahasiswa maka beraktivitaslah, berkegiatanlah selama rekan-rekan menjadi seorang mahasiswa. Yang berikutnya ingin saya sampaikan juga bahwa arah kebijakan bidang kemahasiswaan ini yang pertama adalah membangun mahasiswa yang berprestasi. Kedua, membangun mahasiswa yang berkarakter. Ketiga, membangun mahasiswa yang nasionalis. Dan yang keempat adalah membangun mahasiswa maju, unggul, dan mandiri. Targetnya, sasarannya yang pasti mahasiswa yang unggul. Rekan-rekan yang saya banggakan dan yang saya cintai, di dalam penajaman kegiatan kemahasiswaan untuk menjadi mahasiswa yang unggul di sini, tentulah
kegiatan yang kreatif, entrepreneurship, dan kepedulian sosial, kegiatan berprestasi, kegiatan di luar kampus yang sekiranya itu mampu meningkatkan kualitas dan prestasi kegiatan kemahasiswaan di Uniwara ini. Hal itulah yang akan mewujudkan mahasiswa yang unggul. Rekan-rekan yang saya cintai, saya selalu menyapa rekan-rekan yang saya cintai dan yang saya banggakan, karena rekan-rekanlah generasi penerus bangsa yang nantinya menjadi kebanggaan kami semua. Organisasi kemahasiswaan yang selanjutnya yang disebut tadi sebagai Ormawa. Ormawa adalah singkatan atau akronim dari organisasi kemahasiswaan, merupakan kelengkapan Uniwara yang terdiri dari sekumpulan mahasiswa aktif yang melakukan kegiatan di perguruan tinggi yang diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Uniwara. Adapun organisasi di Uniwara ini berjenjang. Pada tingkat institusi dinamakan badan eksekutif atau di tingkat universitas. Sedangkan di tingkat prodi dinamakan HMPS. Sedangkan di tingkat universitas tetapi menampung bakat dan minat itu dinamakan unit kegiatan mahasiswa. Pembina UKM atau pembina unit kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan atau menjadi tugas seorang dosen yang dituju oleh rektor, karena tugas atau tanggung jawabnya dan jabatannya sebagai pembina kemahasiswaan merupakan hal yang sangat bagus yang dapat berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada wakil rektor bidang kemahasiswaan di tingkat universitas dalam mendongkrak prestasi dan reputasi kemahasiswaan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas ada BEM, di tingkat prodi ada HMPS, dan di tingkat universitas yang menampung bakat dan minat ada kegiatan unit kemahasiswaan. Unit kemahasiswaan yang ada di Uniwara terdiri dari UKM teater, UKM musik, UKM tari, UKM penalaran, UKM olahraga, UKM Pusat Informasi dan Konseling, UKM Kokma, UKM Pramuka. Adapun UKM-UKM ini nanti akan bisa rekan-rekan kenali lebih mendalam. Tentunya selengkapnya akan disampaikan oleh masing-masing perwakilan dari UKM tersebut. Dan hal tersebut bisa rekan-rekan berinteraksi dengan rekan-rekan yang lainnya. Sedangkan organisasi di tingkat prodi yang disebut dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi atau singkatannya HMPS di Uniwara terdiri dari 8 program studi untuk jenjang S1, yaitu HMPS Pendidikan Bahasa Indonesia, HMPS Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, HMPS Ilmu Komputer, HMPS Teknologi Pangan, HMPS Teknik Industri, dan satu lagi HMPS untuk jenjang S2 yaitu Pendidikan Ekonomi. Sedangkan STIT memiliki satu HMPS yaitu Pendidikan Agama Islam. STIT dan Uniwara merupakan satu naungan di bawah naungan PPRPP PGRI Pasuruan. Tentunya bakat, kemampuan teman-teman sangatlah berpotensi untuk dieksplor dan untuk dituangkan atau bahkan diwujudkan dalam berbagai prestasi. Oleh karena itu, di Uniwara ini ada beberapa program kegiatan kemahasiswaan yang dapat dikelompok-kelompokkan. Pengelompokan program kegiatan kemahasiswaan itu yang pertama adalah penalaran keilmuan,
Jadi bagi mahasiswa yang hobi tulis-menulis, hobi melakukan penelitian, maka rekan-rekan mahasiswa dapat mengikuti kegiatan penalaran keilmuan. Yang kedua adalah bakat dan minat. Bagi mahasiswa, mahasiswi Uniwara dan STIT PGRI Pasuruan yang memiliki bakat baik itu olahraga, seni maupun lainnya, bahkan mungkin pecinta alam, di sini dapat mengikuti kegiatan minat dan bakat. Program yang berikutnya adalah kesejahteraan. Uniwara sangat memperhatikan kesejahteraan para mahasiswa dan mahasiswinya. Hal tersebut diwadahi dalam program kesejahteraan dengan pemberian berbagai macam beasiswa. Berikutnya adalah program kegiatan peningkatan iman dan takwa. Bagi rekan-rekan yang bersuara merdu untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dapat menuangkan bakatnya, kemampuannya dalam peningkatan iman dan takwa. Yang berikutnya, kepedulian sosial. Kepedulian sosial bagi mahasiswa yang memang peduli akan sekitar bisa melaksanakan kegiatan kepedulian sosial dalam bentuk bansos. Bagi kita semua, kepedulian sosial penalaran tentunya menjadi hal yang sangatlah bermakna apabila kita melakukannya dengan penuh niat suci. Rekan-rekan, ada beberapa program yang sudah diselenggarakan oleh Belmawa Dikti, yaitu antara lain PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa, KDMI, yaitu kompetisi debat mahasiswa Indonesia atau ONMIPA, Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi. Semuanya itu bisa rekan-rekan ikuti pada saat teman-teman menjadi mahasiswa. Ada juga Pomnas, Peksi Minas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional maupun Ormawa Sehat. Program kesejahteraan yang tadi saya sampaikan, ada beasiswa PPA, dari RR Dikti, ada bidik misi, kalau yang sekarang lebih terkenal dengan KIP atau PIP. Teman-teman juga bisa mengikuti Expo Kewirausahaan yang tentunya ini ada banyak penghargaan-penghargaan yang sangat menggiurkan. Lalu ada beberapa kegiatan lainnya yang terkait dengan mental spiritual, yaitu MTQ yang tadi saya sampaikan. Apabila memiliki suara emas, suara merdu dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka ikutilah MTQ MN ini. Lalu yang berikutnya adalah kepedulian sosial dengan melakukan baksos. Tentunya baksos ruang lingkupnya bisa di sekitar kampus ataukah bisa lebih jauh lagi jangkauannya. Yang pasti mahasiswa bisa mengikuti Ormawa ini dimulai pada semester pertama. Sedangkan waktu kegiatan mahasiswa tentunya diselenggarakan selama rekan-rekan menjadi mahasiswa. Apabila rekan-rekan tidak berstatus mahasiswa aktif, maka tentunya tidak diperbolehkan menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan di Universitas PGRI Wiranegara. Atau pengurus yang demisioner ini juga tidak bisa diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan siapa dan apa. Kondisi demisioner tentunya sudah masa baktinya habis, masa bakti yang di SK-kan tersebut. Nah, hal tersebut tentulah harus menjadi kesepakatan, komitmen, dan itu tertuang di dalam aturan kegiatan kemahasiswaan. Sedangkan lembaga menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan itu. Rekan-rekan tidak usah khawatir akan sarana dan prasarana. Hal tersebut akan terfasilitasi oleh lembaga. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Uniwara dan STIT PGRI Pasuruan, tentunya ada reward dan ada punishment yang diberlakukan di organisasi kemahasiswaan. Reward, siapa saja yang berprestasi tentulah mendapatkan penghargaan. Sedangkan siapa yang melanggar aturan tentunya ada punishment yang diberlakukan. Itulah yang diberlakukan di Uniwara dalam bidang kemahasiswaan.
Penghargaan kegiatan kemahasiswaan tentunya ada yang dalam wujud sertifikat yang sangat mendukung peruntukannya untuk SKPI, surat pendamping ijazah, keterangan pendamping ijazah, dan banyak hal lain yang bisa kita berikan dalam bentuk reward tersebut. Oleh karena itu, marilah, ayolah menjadi mahasiswa unggul untuk berprestasi, berkarya, dan bereputasi. Adapun sanksi tentu sesuai dengan tingkat jenis kesalahan atau pelanggaran yang terjadi. Yang berikutnya, teman-teman, saya mengucapkan di sini selamat meraih sukses dan berprestasi bersama Uniwara. Jadilah mahasiswa yang unggul, karena bagi saya moto adalah ingin sukses maka berusahalah terus, cerdas dan humanis. Cerdas saja, kemampuan knowledge saja tidak akan menjadi manusia yang utuh tanpa humanis. Kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual dipadukan bersinergi dalam diri kita, maka jadilah kita menjadi sosok yang perfect. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua materi kemahasiswaan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat, berguna, minimal ada secercah wawasan yang saya bisa transfer kepada rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang pada saat penyampaian materi kurang berkenan. Apabila ada yang kurang jelas, silakan mengajukan pertanyaan, tulis di kolom chat atau di link yang sudah disediakan oleh panitia. Yang kedua, yaitu ada tugas secara mandiri. Silakan simak di PPT saya ini, selesaikan, kumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Demikian, sekali lagi terima kasih atas perhatian dan waktu untuk mengikuti pemaparan materi kemahasiswaan. Sukses, progres menjadi mahasiswa unggul. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke? Cut.